Pernah nggak sih ngelihat orang-orang dengan ketertarikan yang questionable sama animasi dua dimensi dan muncul pertanyaan, rasanya jadi orang-orang kayak mereka tuh gimana sih? Soalnya udah nggak asing gitu lihat orang-orang yang demen sama animasi 2D, specifically berbahasa Jepang, punya atribut yang nggak jauh dari nuansa Oh my animasi god. Jepang. Gak sedikit juga yang mulai terobsesi dengan dunia Jepangan, mulai dari belajar bahasanya, ngomong juga dengan bahasa Jepang, sampai bisa bikin nama mereka sendiri dalam bahasa Jepang. Dan muncul juga berbagai hobi dan komunitas orang-orang dengan ketertarikan yang sama seputar dunia Jepangan. Yang gua maksud di Huh? sini adalah menjadi seorang otaku atau sekarang lebih dikenal dengan wibu. Yeah, boy. Sesuai dengan video pertama kemarin, kali ini gua mau bahas soal gimana sih rasanya kalau kalian jadi otaku atau wibu 100%. Kenapa harus 100% coba? Nani? Sebelumnya kenalin, gua Felix, former wibu biasa yang tergabung dalam grup musik Easy Official. Sosmednya ada di layar, linknya juga ada, bisa cek di kolom deskripsi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer, video ini dibuat dengan tujuan untuk berbagi informasi dan hiburan semata. Tidak ada unsur yang menyerang beberapa pihak atau menjelekan sebagian kalangan. Terima kasih. Pertama-tama, kata otaku dari Jepang ini digunakan sebagai sebutan untuk seseorang yang benar-benar menekuni suatu hobi. Dan kemudian, istilah ini dikenal sampai keluar Jepang di tahun 1990-an sebagai sebutan untuk penggemar berat subkultur Jepang semacam anime dan manga. Dan banyak orang mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai otaku berlandaskan spesifikasi tadi. Tapi sayangnya, satu dekade sebelumnya atau di tahun 1980-an, udah tuh muncul slang atau bahasa gaul yang menyebut byoki atau Oh my penyakit god. kepada penggemar lolicon, manga, dan doujin manga. Nah loh, kok relate ya? Tapi ya, terlepas dari disebut penyakit, kita kenali dulu sudut pandang mereka. Yang menentukan mereka sakit atau enggak, ya itu kalian sendirilah Oh ya. my god. Sekarang, istilah Japanophilia atau wibu itu ungkapan yang ditujukan terutama untuk orang barat yang suka dengan budaya populer dari Jepang. Atau bisa dipersingkat mereka adalah pro-Jepang. Tapi perlu digarisbawahi, Japanophilia punya arti yang nggak begitu sama dengan wibu. Yang mana Japanophilia itu untuk orang yang punya minat terhadap budaya Jepang secara meluas. Dan wibu cuman fokus sama budaya Jepang yang populer aja, kayak anime dan manga. Yeah, Di boy. masyarakat, khususnya sekarang, wibu sendiri masih dianggap sebagai sebuah ejekan. Beberapa dari mereka pakai sebutan animers, yang sebenarnya artinya dan komunitasnya sama-sama aja, itu-itu juga orangnya, ya gitulah. Setelah kita tahu jati diri otaku atau wibu, kita juga harus kenal bagaimana sudut pandang mereka, ya kan? Ini dia, poin utamanya. Gimana rasanya kalau kita jadi seorang otaku atau wibu juga? Nah, di sini gua bikin 3 poin umumnya aja. Gimana seorang otaku atau wibu menjalani kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan pengalaman yang gua lalui aja ya, selama jadi wibu dan orang-orang sekitar yang gua kenal sebagai seorang otaku atau wibu. Oke, poin pertama, otaku atau wibu yang dasarnya adalah penggelut hobi, hari-harinya bakal diisi dengan dedikasi waktunya terhadap anime atau manga. Terlepas dari kegiatan pokok mereka, ada yang sekolah, ada yang kerja, apalagi yang nganggur, pasti ada waktu yang disisihkan untuk nonton anime atau baca-baca manga. Ada juga yang update status momen anime habis nonton, terus diskusi lagi di komunitas masing-masing gitu dengan wibu-wibu lainnya. Kehidupan mereka berkutat di forum digital atau online karena sebagian besar otaku atau wibu bukan orang yang terlalu terbuka kepada khalayak umum. Sampai yang paling ekstrim adalah penyandang istilah hikikomori, yaitu orang yang mengisolasi diri dari dunia luar dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjalankan hobinya. Gua nggak bilang mereka positif atau negatif ya, karena mereka yang mengisolasi diri pun tetap ada yang produktif. Dan ada juga yang memang jadi beban keluarga karena nggak menghasilkan apa-apa. Poin kedua, preferensi kalian akan selalu tertuju dengan sesuatu yang asalnya dari Jepang. Kalian mulai suka budaya Jepang, bahasa Jepang, makanan Jepang, event atau festival Jepang. Tapi, bagian yang mengkhawatirkan adalah kalian bakal sulit menerima sesuatu yang bukan terkait dengan Jepang dan subkulturnya. Kasarnya tuh, kalau nggak cewek anime, gue nggak suka. Huh? Atau kalau denger lagu bukan lagu Jepang tuh ogah ah gitu. Atau ya pokoknya kalau nggak Jepang, nggak dulu.
Poin terakhir atau poin ketiga, kalian akan terbiasa dengan spending money untuk merchandise atau koleksi item. Soalnya, untuk seorang yang bisa dikatakan menggeluti atau menekuni hobi, setidaknya ada keinginan untuk memiliki sesuatu yang kalian sukai sebagai bentuk kesukaan terhadap subkultur Jepang ini, seperti action figure, poster, kaos, atau atribut anime atau game. Nah, kok ada game? Semakin besar industri hobi satu ini, gak sedikit orang yang mencoba untuk membuat karya dalam bentuk game sebagai koleksi yang bisa dimainkan. Ada juga salah satu cara spending money bagi penggiat di Jepangan ini adalah dengan cosplay. Kegiatan berkostum sebagai karakter anime atau karakter cerita fiksi yang jadi ajang seni bagi otaku atau wibu mengekspresikan kesukaan mereka terhadap satu karakter yang mereka suka. Gak ada aturan khusus yang menyatakan kalau otaku atau wibu harus cosplay, karena cosplay sendiri adalah subkultur dari subkultur anime, manga, dan game. Mereka yang menggeluti perkostuman disebut dengan cosplayer. Jadi, secara garis besar, otaku atau wibu adalah orang yang menggeluti suatu hobi yang berkaitan dengan budaya populer dari Jepang, mencakup budaya, bahasa, anime, dan manga. Bisa kita simpulkan lagi bahwa sisi negatif dari otaku atau wibu ini terletak pada cara mereka menyukai sesuatu secara berlebihan. Dan apa yang mereka sukai adalah hal-hal yang menurut beberapa orang itu inappropriate seperti lolicon atau gaya hidup mereka yang acuh tak acuh sama dunia yang berjalan di sekitar mereka. Sisi positifnya, kalian punya banyak peluang untuk mengekspresikan diri kalian tanpa takut merasa sendirian. Banyak komunitas otaku atau wibu yang menghasilkan prestasi di bidangnya. Kalian bisa belajar dari mereka tentang budaya negara maju seperti Jepang dan mempraktikkan kebiasaan baik yang kalian dapatkan dari hobi kalian. Itu tadi penjelasan yang bisa gua kasih ke kalian tentang otaku dan perwibuan. Sekiranya ada informasi yang menurut kalian kurang, kalian bisa kasih gue saran di kolom komentar ya. Buat kalian yang baru lihat video ini dan mau cek video gue sebelumnya tentang 3 alasan umum kenapa orang suka anime, udah gue taruh di video ini ya, di sisi kanan dari layar ini. Silahkan ditonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau menurut kalian info ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update konten selanjutnya. Thank you.